Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Macam-macam sifat manusia. La yarhamin nas, tidak akan sayang kepada manusia. Yang tak mau berkasih sayang kepada manusia, la yarhamullah, maka dia tidak disayangi Allah. Kalau begitu Pak Ustadz, kenapa orang-orang kaya itu sombong, angkuh, gaji karyawan ditahan, gaji security ditahan, makan peringat orang, kenapa rezekinya lancar? Itu bukan rezeki, itu azab. Rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, jabatannya tinggi, padahal kejam sama orang. Kata Ustadz, kalau dia tak sayang, nah itu bukan nikmat, itu azab. Ah, kalau gitu aku mau diazab lah Pak Ustaz. Memang payah bercakap sama anak TK. Orang yang begini nih, waktu lahir dulu, waktu Allah membagi akal, dia tak datang. Kan payah kita bercakap sama orang. Itu Pak Ustaz, ada orang kaya, pejabat, sombong, karyawan semua mengeluh, tak ada rasa kasih sayang. Kenapa? Kaya raya dia, itu bukan rahmat, itu azab. Azab itu. Ah, kalau gitu aku mau diazab lah Pak Ustaz. Kalau jumpa antum di jamaah model begini, tolong jangan kasih dia tanya jawab. Karena kalau antum teruskan, dua gendangnya. Kalau tak dia gila, antum gila. Islam ini datang bukan hanya sekedar mengajarkan sholat, zakat, puasa, tapi merubah cara pandang, mindset. Yang sebelumnya orang menganggap bahwa dinar itu adalah rahmat, dirham itu adalah rahmat. Maka setelah Islam datang mengatakan, ketika dia mendekatkan engkau kepada Allah, maka dia rahmat. Tapi kalau dia semakin menjauhkan engkau dari Allah, berarti dia azab. Azab apa namanya? Azab yang tertunda. Menunda azab istidraj. Azab itu. Wa umli lahum, ulur nikmatnya lancar, ulur umurnya panjang, ulur kuasanya. Supaya apa? Supaya makin dalam azabnya. Azab. Maka tolong antum merenung. Apakah dengan makin bertambah umur makin sayang ke hamba Allah? Apakah makin lancar rezeki, makin sayang berbagi pada orang? Kalau iya, berarti antum dapat rahmat Allah. Kalau tidak, berarti azab. Merenunglah sejenak. Saya tidak mengaku sudah dapat rahmat Allah. Saya hanya berusaha untuk menjolok rahmat Allah. Kalau saya khususkan Rabu subuh ke musola, masjid musola, saya berusaha dengan itu supaya saya dikasih Allah rahmat. Kalau saya buat sekolah setahun 25 orang gratis, karena itulah kemampuan saya, itu maksudnya supaya kita semua berharap supaya diturunkan Allah rahmatnya. Bukan kita berharap supaya orang sayang sama kita. Sebaik apapun kita, sebagus apapun tutur kata kita, selembut apapun perbuatan kita, tidak semua orang suka. Pasti orang benci. Kalaulah baik itu membuat orang suka, tak ada Abu Jahal sama Abu Lahab. Ada orang lebih baik dari Nabi Muhammad? Mana ada orang lebih baik dari Nabi Muhammad? Jadi nanti jangan antum komplain ke anak, saya Pak Ustaz sudah berbuat baik, sudah mencurahkan rahmat kepada manusia, kenapa mereka tak membalas? Kenapa kau komplain ke aku? Sejak kapan Tuhan mengangkat aku jadi juru bicara? Maksud saya, kita berbuat aja karena Allah, dibalasnya macam-macam. Berarti Allah nyuruh kita dapat pahala, nama amalnya sabar. Nanti antum akan mengalami cakap saya itu mungkin tak tertangkap antum sekarang, 10-20 tahun lagi. Oh, ini maknanya dulu. Nah, itu 3 hadis kita kaji subuh nih, 225, 226, 227 sampai jam 6
Kita jawab beberapa pertanyaan masuk. Akan datang 228. Man la yarham la yurham. Kenapa tak la yarhamu? Karena itu syarat. Yurham jawab syarat. Man yazra' yahsud. Kenapa la yazra'u? Kenapa tidak yazra'u? Kenapa sukun? Jawab syarat. Syarat dan jawab syarat. Man yazra' yahsud. Man la yarham la yurham. Man la yarham an-nasa, baris bawah, man la yarhamin nas. Apakah pekerjaan rumah termasuk pekerjaan suami? Mencuci piring, mengepel lantai. Siapa yang bekerja? Tugas siapa itu? Mencuci piring sama mengepel lantai itu tugas siapa? Antum menikahi perempuan itu, tugas dia melahirkan anak antum, mengandung, melahirkan, menyusukan, mengandung lagi. Itu tugas dia. Adapun mencuci, mengepel, itu antum sediakan orang. Karena antum tak mampu, jadi antum bermusyawarah sama dia. Setengah kau, setengah aku. Karena aku mencari nafkah. Jadi kau pel lantai ini. Nanti pas tanggal merah aku pula mengepel. Kalau antum mampu, antum cari orang lain, khadim namanya, orang yang melayani, membantu. Jadi tidak ada tugas perempuan itu. Walaupun ini kalau saya jelaskan, ini merugikan laki-laki. Ini senjata makan tuan nih. Supaya antum paham. Jadi kita sebagai laki-laki ini jangan kita berpikir sebagai suami saja. Kita kan punya adik perempuan. Saya punya keponakan perempuan 2 orang, anak adik saya. Jadi saya tidak berpikir saya sebagai suami. Kalau saya berpikir sebagai suami, mendengar penjelasan ini, balik nanti suruhnya saya ngepel. Tidak begitu. Jadi kalau kita berpikir positif, satu sisi kita sebagai suami, tapi satu sisi kita kan sebagai wali. Kita punya saudara perempuan, antum punya adik perempuan, pas nikah nanti antum kasih tahu sama lakinya itu, adikku ini tugasnya mengandung. Kenapa adikku ini mengandung? Karena kau tak bisa mengandung. Kalau kau bisa mengandung, ganti-gantian kalian. Anak pertama adikku, anak kedua kau. Adikku ini tugasnya mengandung, melahirkan, menyusukan, karena kau tak bisa melakukan 3 itu. Adapun mencuci, menyiapkan makan, kau siapkan orang. Karena kau tak sanggup, bermusyawarah, kalian berdua berbagi. Paham? Kata ibu di belakang, oh begitu Pak Ustaz, aku baru tahu ini Pak Ustaz. Jadi pulang nanti mau ibu jelaskan ke bapak, bapak sudah mati Pak Ustaz. Bukan laki-laki itu goyang kaki di rumah bilangnya, kau coba lambat sikit nasi datang, ngamuk, mana nasi? Itulah pentingnya kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan, laki-laki itu supaya dia tahu tugas dia. Kau udah dikasih duit, makanya anak santri-santri perempuan itu diajarkan,
Kau udah kasih duit, kenapa? Duit apa yang kau kasih? Duit nafkah. Duit nafkah itu kan makan kau. Makan, pakaian, pendidikan, perhatian, tempat tinggal, memang tanggung jawab laki-laki. Ini nafkah, ini hadiah. Ngaji sama Ustaz ini makin memberatkan kita laki-laki nih Pak Ustaz. Saya tidak memberatkan kita, saya cuma mau ngasih tahu bahwa supaya kita bermusyawarah. Aku nih dek belum sanggup lagi mencarikan orang menolong kau, aku pun sibuk di luar, jadi tolonglah kau agak berkorban sedikit untuk aku. Dia pun insya Allah kalau sayang dia sama antum, dia bilang jangankan untuk mengepel lantai, nyawa aku kasihkan sama kau. Satu-satunya kesalahan aku dalam hidup adalah satu bang, kata dia, apa? Mencintaimu. Betul tahu? Alah diam pula ibu. Terkadang istri sering minta tolong bantu. Apakah hal ini merendahkan martabat kami sebagai suami? Kalau antum mencuci piring, apa? Bagi saya mencuci piring itu biasa. Kenapa Ustadz biasa mencuci piring? Karena saya tak punya saudara perempuan. Saya anak laki-laki, adik saya anak laki-laki. Kami dibagi tugas sama almarhumah emak nih. Kau mencuci piring, kau mengepel lantai, kau memasak. Ini cabai, ini bawang, ini kunyit, ini tomat. Letakkan dulu cabai di gilingan itu, kau siram garam kasar, baru kau ginikan sama bawang. Setelah dia halus, baru masuk tomat. Kau masukkan ke dalam kuali, isi minyak dulu. Setelah panas, baru masuk ini. Berpisah minyaknya sama itu, baru kau masukkan ikan. Berubah warna ikan tuh, baru kau masukkan air. Begitu mak saya mendidik. Tak boleh meletakkan anduk di atas tempat tidur. Melipat baju mesti rapi. Kalau ibu mendidik anak macam itu, ringan istrinya. Kalau ibu mendidik anak laki-laki macam itu, ringan istrinya. Hadapi laki-laki, ya Allah, baju yang udah rapi macam kapal pecah, periuk belanga berserak. Kenapa? Karena perempuan tak mendidik anak laki-laki. Beruntunglah orang yang mendapatkan saya, karena saya dididik emak saya. Baju putih kau gosok dulu pakai sabun telepon. Masih ada jual sabun telepon sekarang? Kasih pakai sabun telepon, letakkan di panas, jangan sampai kering. Sesudah itu baru kau gosok bagian ketiak, bagian tengkuk sama ujung, biar jangan berdaki. Jangan pakai pemutih, lapuk dia. Sampai begitu. Pernah ibu mengajarkan anak laki-laki ibu macam itu? Jadi anak laki-laki kalau diajar ibunya dengan baik, pokok pangkal masalah sekarang ini ada pada ibu. Itulah mengapa saya pilih Pondok Ma'had Az-Zahra perempuan, karena lama saya berpikir kalau baik ibunya, baik anaknya. Bukan perempuan ini cuma melahirkan anak, melahirkan, menyusukan, melahirkan lagi, menyusukan lagi, mendidik, dididik anak itu sedidik-didiknya. Kalau udah biasa antum begitu dididik ibu antum, dan insya Allah antum tidak merasa itu sesuatu yang aneh, tak merasa itu sesuatu yang asik, tidak langsung hilang harga diri antum. Ustaz itu ceramah aja, itu ngomong aja, itu jangan-jangan antum buat podcast wawancara perempuan, tanya ustazah, pernah Ustaz Somad itu nyuci piring? Tanya Ustaz. Tadi malam saya nyuci piring. Tapi bukan berarti saya takut sama istri. Kalau takut sama istri,
Tak bisa saya pergi 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau saya termasuk laki-laki takut sama istri, mana bisa saya pergi 4 hari? Paksalah saya mengurus izin keluar. Jadi antum, saya tak mau juga antum nanti balik ke rumah menjadi anggota Persatuan Takut Bini. Pahamilah baik-baik. Apa hukumnya istri pergi ke pasar sendirian, tak ada suaminya? La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-duaan. Dia ke pasar tuh berdua atau ramai? Ramai. Ada laki-laki yang amanah, ada perempuan yang amanah. Pasar pagi Arengka, pasar. La tusafiranna imra'atun ma'adhi mahramin. Tidak boleh laki-laki perempuan musafir. Musafirnya berapa jaraknya, berapa hari perginya. Musafir yang jauh. Itu pun kata Imam Nawawi, kalau musafir jauh itu ada perempuan yang amanah, haji misalnya, maka Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ini yang menyusun hadis ini, boleh perempuan pergi haji tanpa mahram kalau dalam rombongannya itu ada perempuan-perempuan yang aman. Itulah dalil kenapa yang berangkat haji kemarin itu banyak yang tak ada mahram. Semua yang pergi haji kemarin, apa ikut lakinya? Kan tidak. Terus pergi istrinya, berarti tak salah hajinya itu? Sah. Kenapa boleh? Karena dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam Nawawi, karena ada perempuan yang amanah di situ. Satu kloter itu berapa orang? 400 orang. Kan banyak perempuan-perempuan yang amanah situ. Kenapa zaman dulu tak boleh perempuan itu musafir sendiri? Naik onta. Satu onta ini ada kotaknya di atas, itu tempat perempuan. Kalau tak ikut lakinya, siapa mengawal dia? Nanti dia pas pergi tepi jalan, adik nenek saya termasuk yang dari Makkah ke Madinahnya dulu naik onta 8 hari 8 malam, belum ada bis. Siapa yang mengawani dia turun? Zaman sekarang naik pesawat. Kalau pergi ini perempuan ini ke toilet itu ada Abu Jahal, Abu Lahab menghalang di jalan. Ada security, aman. Tapi jangan serahkan bulat-bulat istri antum ke atasannya. Jaga istri saya ya Pak, insya Allah katanya. Alasan keluar kota. Jadi kalau dia pergi belanja ke pasar pagi Arengka, ke pasar Selasa, maka itu tidak masuk dalam 2 larangan. Karena jarak tempuh dan lamanya tak masuk, dan juga tidak berdua-duaan. Tapi dia berselingkuh Pak Ustadz, sudah nampak saya di WA-nya, itu cerita lain. Ini pertanyaannya kan pergi ke pasar. Hukum aslinya perempuan itu di rumah. Membawakan teh ke ruang tamu pun siapa? Laki-laki. Tak pernah dalam sejarah istri saya membawa teh ke ruang tamu. Saya membawa teh ke ruang tamu. Berapa pula istri kita jadi tengok orang bini, datang istri antum bawa teh ke ruang tamu, tamu tu nengok bini antum, tak cemburu antum? Antum tak tahu karena belum nikah. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahram. Jadi hukum asalnya pergi ke pasar tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pakaiannya menutup aurat. Jangan pula dia la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai, dipakai gelang kaki bergemerincing. Masuk ke pasar Selasa, habis tukang ayam salah potong.
kerincing. Memakai punuk onta, duduk ke atas punuk onta. Semua tukang sayur itu menengok, salah harga orang itu. La takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu. Kalau muda, cantik, bagus pakai cadar, menghindari fitnah. Agak tua sikit, hitam tak apa-apa, karena tidak membangkitkan syahwat. Zaman sekarang ini zaman gila, medsos ini luar biasa. Nah, maka perempuan mesti pandai menjaga diri, suami, laki-laki sebagai suami, laki-laki sebagai abang, laki-laki sebagai paman, laki-laki sebagai atuk, laki-laki sebagai adik, mengawal walinya. Kalau dia orang Minangkabau, tambah satu lagi, laki-laki sebagai ninik mama. Batangnya tampe basanda, daunnya tampe banaung, akarnya tampe basilo. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Itu tak ada dalam fikih Islam, karena dari jalur laki-laki. Tambah lagi dalam Minangkabau. Jadi perempuan paling banyak pengawalnya dalam Minangkabau, karena ada nenek mama mengawal, saudara ibu pun ikut mengawal. Tiap ke pasar bawa semua pengawal itu. Turun harga insya Allah. Jika waktu syuruk jam 6.15, syuruk 6.15, belum lewat 10 menit setelah itu ada jamaah sholat isyraq, bagaimana hukumnya? Masuk dalam beribadah di waktu haram. Qaida ramhin, setinggi tombak. Terbit matahari, lewatkan setinggi tombak. Berapa lama matahari naik setinggi tombak itu menurut ilmu astronomi? 12 menit. Ini permukaan bumi, ini matahari. Nah, waktu naik, waktu terbit matahari itu namanya syuruk. Naiknya dia sampai setinggi tombak 12 menit. Lewatkan 12 menit. Lebih baik lewat daripada kurang. Karena kalau lewat tak apa-apa, kalau kurang khawatir masuk dalam waktu haram. Waktu haram 3. Pertama terbit matahari, kedua tergelincir matahari, keempat tenggelam matahari. Tergelincir matahari tengok azan zuhur. Kalau azan zuhur jam 12.15, 15 menit sebelum itu. Kecuali sholat itu ada sebabnya, boleh. Sholat tahiyatul masjid, masuk masjid boleh, karena ada sebab. Yang tak ada sebab tak boleh. Duha belum masuk. Waktu 2 tanduk setan. Kenapa disebut 2 tanduk setan? Karena setan bertanduk. Pernah rupanya Ustaz jumpa setan? Belum. Banyaklah orang mengatakan tempat tidur kamar itu berhantu, sampai dijadikan perpustakaan. Padahal sewa rumah mahal di Mesir. Kamar itu dijadikan orang itu perpustakaan. Katanya berhantu. Tidur saya di situ, tak ada hantunya. Mungkin sesama hantu tidak boleh mengganggu. Selalulah saya setiap pergi, tak pernah saya sekamar berdua sendiri. Di rumah orang, rumah tua, rumah kayu, di atas bukit, di tepi pantai, tepi laut, sendiri. Belum pernah jumpa hantu. Di Papua, di Raja Ampat, nama bupatinya Pak Abdul Faris, entah masih menjabat entah tidak, dikasihnya kamar sendiri di laut. Dalam pas mau tidur tuh bismika Allahumma, kalau naiklah hantu laut malam nih, tak ada hantu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dari mana Ustaz tahu jin itu bertanduk? Nabi mengatakan qarnai syaitan.
Kenapa waktu itu disebut tanduk setan? Karena matahari yang terbit itu bulan. Matahari itu bulan. Waktu matahari itu terbit, datang setan menghampiri. Bertanduk dia kan? Matahari bulat kan? Datang setan menghampiri. Bertanduk dia kan? Naik selama 12 menit. Setelah qaidah ramin pergi dia. Waktu setan menghampiri matahari, itulah dipakai mereka untuk menyembah Lata Uzza, karena pada hakikatnya mereka menyembah setan. Kenapa orang tertarik menyembah patung? Karena di dalam patung itu ada iyad'una min dunillah illa inasa. Mereka menyembah inasa. Inas perempuan. Apa maksudnya perempuan? Setan perempuan. Setan itu ada laki-laki? Ada. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang menunggu-nunggu di patung-patung itu inatha, setan perempuan. Maka tertarik dia. Sewaktu nyembah itu, Pak Ustaz, rasanya hati saya ini, iyalah setan itu. Ada setannya situ. Maka tak boleh kita meletakkan patung di rumah, karena berdiam setan itu di situ. Saya nggak takut sama setan. Saya nggak takut sama setan. Iya, memang setan itu bilang, kau jangan takut sama aku. Kita kan friend, bro. Memang kau tak takut sama setan. Siapa bilang takut sama setan? Aku tak takut sama setan. Allah menyuruh kita berlindung dari setan, bukan kita. A'udzubillahi minas syaitan. Orang-orang yang berkawan sama setan itu rupanya takut dia sama setan. Tidak. Yang menjalin perjanjian dengan setan itu dilarang masuk ke Uni Emirat Arab. Orang yang paling banyak tato sama antingnya, anting semua, saya menengoknya aja merinding. Kenapa tak boleh masuk? Karena penyembah setan. Ada sekte penyembah setan di Amerika. Memang Tuhannya setan. Tak ada takut mereka sama setan. Orang Tuhannya setan, berjanjian dengan setan. Kita disuruh Allah berlindung dari setan. A'udzubillahi minas syaitan. Seorang terlambat sholat jenazah, mendapatkan imam pada takbir yang ketiga. Apakah dia langsung mengikuti bacaan imam atau dimulainya dengan tertib dan menambah takbir yang kurang? Kalau takbir sholat Idul Fitri, Idul Adha yang tinggal tidak diulang lagi, karena itu adalah sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti meninggalkan sunnah. Sunat yang tinggal tak perlu diulang. Yang diulang itu adalah rukun, syarat, wajib. Itu yang diulang. Maka rukun Al-Fatihah itu tinggal, maka diulangnya lagi. Ulang Fatihah, dikiaskan kepada sholat masbuk. Mana dalilnya? Kias, karena Fatihahnya kurang. Perbedaannya, kalau dalam mazhab Hanafi ini imam, ini makmum. Dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i ini imam, ini makmum. Imam rakaat kedua, makmum ikut rakaat satu. Dalam mazhab Hanafi. Masih fokus tidak nih? Masih. Biasanya orang tak sarapan kurang fokus. Mazhab Hanafi dulu ya. Imam rakaat dua, makmum rakaat satu. Salat maghrib ini, imam rakaat tiga, makmum rakaat dua. Imam salam, makmum naik. Waktu imam tegak tuh, waktu makmum tegak tuh, rakaat berapa sih imam? Maka aku tanya tadi, fokus apa tak fokus? Ulang lagi. Imam rakaat dua, makmum rakaat
Imam rakaat 3, makmum rakaat 2. Imam salam, makmum rakaat berapa sih imam? Rakaat berapa sih makmum? Mazhab Syafi'i itu. Itu mazhab Syafi'i itu. Imam rakaat 2, makmum 1. Imam rakaat 2, imam rakaat 3, makmum rakaat 3. Imam rakaat 2. Imam salam, makmum rakaat 3. Itu mazhab Syafi'i itu. Ingat, imam rakaat 2, makmum rakaat 2. Imam rakaat 3, makmum rakaat 3. Imam salam, makmum tegak mengqadha rakaat 1. Hanafi. Paham? Kenapa mereka ikhtilaf? Karena Nabi tak menjelaskan. Tak pernah dijelaskan Nabi makmum yang tegak itu rakaat berapa. Dan jamaah sahabat pun tak ada bertanya. Karena tak dijelaskan Nabi lah, maka sahabat itu ikhtilaf. Mudah ingatnya, kalau dia tegak mengqadha yang tinggal Hanafi, kalau dia tegak melanjutkan Syafi'i. Berefek pada cara duduk terakhir. Kalau imam duduk tawarruk, apakah kita duduk iftiros? Dalam mazhab Syafi'i iftiros. Kenapa makmum duduk iftiros? Karena dia belum rakaat terakhir. Itulah kenapa imam duduk tawarruk, dia iftiros. Pas ditanya orang, kau kenapa iftiros? Ya karena aku mau berdiri. Bukan, karena kau baru rakaat 2. Nanti kau tegak rakaat 3, bukan mengqadha rakaat 1. Nyambung, Bu? Kalau tuan pergi ke Lampung, jangan lupa membawa kawan. Memang susah nyambung kalau kita belum sarapan. Nah, itu dia pantun. Begitu juga dalam sholat jenazah. Apakah takbir berikutnya itu qadha atau melanjutkan? Kiasnya ikut pada perbedaan pada sholat fardu. Tapi kalau takbir dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha itu tidak perlu, karena itu sunnah. Payah Pak Ustaz, ribut. Tak usah ketinggalan. Memang ketinggalan itu dah masalah. Nah, kalau gitu kok saya tak usah sembahyang lah Pak Ustaz. Itu lebih masalah lagi. Sedang sembahyang aja bermasalah, boleh tak sembahyang? Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik, bertawassul dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Antiyassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Umurat dunia wal akhirah, urusan dunia, urusan akhirat. Wa balligh maqasidana, maksudkan, sampaikan segala maksud niat kami. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berlurus, berhati lurus, berpikir lurus, berkata lurus. Alimna ma yanfa'una, ajarkan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waj'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal.